Evakuasi dua jasad korban banjir bandang yang berada di Sungai Batang Anai, Padang Panjang berlangsung dramatis. Untuk menjangkau titik-titik yang sulit, petugas SAR terpaksa melintasi Sungai Batang Anai menggunakan tali. Arus sungai yang tak bisa diprediksi membuat setiap langkah harus dilakukan cepat dan presisi. Setelah berhasil menyeberang, para petugas langsung menyisiri bibir Sungai Batang Anai. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Dua jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan terjepit di antara kayu dan batu. Petugas harus memotong kayu dengan mesin agar tubuh korban dapat dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk diidentifikasi. Kemarin total ada 5 jenazah yang berhasil dievakuasi dari aliran sungai. Jadi untuk proses evakuasinya kita melaksanakan sistem transfer dengan sistem tri-line, dan korban itu berhasil kita evakuasi. Jadi kawan-kawan menggunakan tali sebagai lintasan untuk menyeberang ke seberang sungai, maupun korban yang sudah kita evakuasi dari seberang sungai menuju pinggir jalan atau tempat kita evakuasi, itu juga menggunakan jalur tali. Putus diterjang banjir, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepala BNPB menyatakan bencana alam di Kabupaten Tapanuli Selatan begitu besar. Dahsyatnya banjir bandang membawa gelondongan kayu besar dan material longsor menghancurkan rumah warga di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banjir juga merusak jembatan penghubung sehingga warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dari material banjir. Dalam kunjungannya bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Kepala BNPB menyatakan banjir bandang yang melanda Tapsel sangat dahsyat. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita untuk membantu semuanya. Dari data BNPB tercatat 217 korban meninggal dunia, 209 hilang akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Anyus melaporkan. Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto menyampaikan perkembangan terkait bencana tanah longsor dan banjir di Sumatera. Hingga Minggu malam tercatat korban meninggal mencapai 442 orang. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang. Ini saya rasa perkembangannya per hari ini Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa ini ada 11 kabupaten kota ya, 11 kabupaten kota. Kami masuk ke Sumatera Barat ya. Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh sekarang sudah lebih pulih. Di hari ketiga ini, apalagi sekarang sudah tidak ada hujan, ya OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka. Ya. Anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto meninjau warga terdampak banjir bandang di Pidijaya Aceh. Titi didampingi putranya Didit Prabowo. Anggota DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto bersama putranya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo menemui korban yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh.
Titik Suwarto meminta ada pendampingan secara khusus kepada anak-anak yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh. Ketua Komisi 4 DPR RI ini juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi untuk warga yang mengungsi, terutama penyaluran logistik seperti makanan, kebutuhan pribadi, dan obat-obatan. Insya Allah nanti besok tadi Pak Menan bilang mau dikirim ya pada warga pulang. Tikar, oke. Nanti catat. Ada, sampaikan. Ada, kena. Ya. Bapak, ibu-ibu yang sabar. Cobaan dari Gusti Allah yang sabar. Mudah-mudahan nanti kita depan namanya bisa lebih subur lagi, bisa disejahterakan. Kita akan kirim bantuan-bantuan secepatnya untuk semuanya dan keluarga di sini. Mungkin bapak-bapaknya juga perlu kemeja dan sarung ya. Titi bersama Didit juga turut berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di pengungsian Menasah serta Gedung Tengku Cik Pantai Gelima Aceh. Titi menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan. Selain tenda pengungsian, Titi meninjau langsung rumah-rumah yang rata dengan tanah akibat banjir bandang di Pidijaya Aceh. Dalam peninjauan ini, Titi dan Didit Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tujuannya apa aja? Kami Bu, tujuannya kalau ini sudah pulih, kami Hujan deras berkepanjangan yang mengguyur kota Padang Panjang sejak Jumat dini hari memicu banjir serta longsor di sejumlah titik di Padang Panjang, Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat pun kembali merespon cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 TIB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan melaksanakan penanganan awal di lokasi di Padang Panjang. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap dan material longsor menutup jalan serta merusak rumah warga. Prajurit TNI AD membantu keluarga yang masih terjebak di rumah, mengevakuasi lansia dan anak-anak serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terluka. Petugas dibantu BPBD, Basarnas, tim gabungan melakukan koordinasi mempercepat proses penanganan seperti membuka akses yang tertutup longsor, mengevakuasi barang berharga, dan mendirikan titik pengungsian sementara. Kini prajurit Yonif 131 BRS masih bersiaga, memastikan jalur evakuasi aman, membantu pendataan korban, serta memberikan dukungan logistik kepada warga yang mengungsi. Pemantauan terus dilakukan mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan demi mengurangi resiko tambahan akibat cuaca yang belum stabil. Empat jasad korban banjir bandang di jembatan Kembar Padang Panjang berhasil ditemukan tim SAR dan warga di aliran sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah ditemukan di aliran sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, jasad korban dibawa ke Puskesmas Kayu Tanam untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Padang Panjang. Keempat jasad korban banjir bandang di jembatan Kembar Padang Panjang ini terdiri dari 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Dengan ditemukannya 4 jasad ini, maka total keseluruhan korban di Kecamatan Kayu Tanam menjadi 31 korban tewas. Pencarian korban banjir bandang akan dilanjutkan pada hari ini karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Di Kayu Tanam, Kayu Tanam hari ini kita temukan 4 jenazah, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Masih ada yang dicari? Tim masih ada yang di lapangan menelusuri informasi dari masyarakat. Ya. Berapa totalnya dia? Sampai hari ini untuk Kecamatan Kayu Tanam, kemarin 27, sekarang 4, jadi 31.